Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi la hududa qudratihi wa rafa'a nabiyahu bi'ala darajatihi wa qaddamahu amama arshihi liyablugha risalatal karamati ila qaumihi wa ja'ala dalilan ala azamati rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirri sari bi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ilhadir kiram, usi nafsi summa wa iyyakum bi taqwallah bi fi'li ta'at wa tarkil ma'siyat. Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di tengah kesibukan kita, di tengah padatnya tugas kerja kita, tapi dengan rahman dan rahimnya Allah mempermudah langkah kaki kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan segala bakti dan taat kita yang sudah, yang sedang, dan akan kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridha dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'atul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selaku khatib tentunya berwasiat bil khusus untuk berkhatib pribadi, umumiyah untuk jamaah semuanya, untuk senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan meningkatnya iman dan takwa kita, seluruh urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirah, dipermudah, dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita berada di tanggal 6 dari bulan Rajab, bulan yang termasuk Arba'atul Hurum, bulan yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, bulan yang tidak boleh di dalamnya ada pertumpahan darah, bulan yang di dalamnya tidak boleh ada permusuhan, bulan yang di dalamnya tidak ada yang boleh saling zalimi. Itulah bulan Rajab yang kita sekarang, umur kita disampaikan kepada bulan Rajab saat ini. Peringatan ini peringatan yang pastinya akan kita laksanakan, tapi yang terpenting adalah
bagaimana selain kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pandai mengambil hikmah dan fadilah dari peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Ya, adalah gunanya adalah untuk memperbaiki perilaku kehidupan kita sehari-hari. Kita ambil iktibar dari perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya dengan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu adalah perjalanan yang sangat dahsyat. Maka pantas redaksi di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 itu dimulai dengan kalimat tasbih. Setiap Al-Quran, redaksi Al-Quran yang dimulai dengan bacaan tasbih, pasti di situ ada kejadian yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya. Jadi Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu bukan perjalanan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat fi'il madhinya asra, telah memperjalankan. Jadi kita yakin atau tidak yakin tergantung keilmuan keagamaan dan keimanan kita. Yang jelas ini adalah dengan ilmu Allah baru kita tangkap, baru kita yakin bahwa perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Palestina itu adalah cuma dilaksanakan satu malam saja, lailan, satu malam saja. Kalau kita pikir tidak mungkin, tapi itulah keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa di dalam redaksi itu adalah abdi, hamba, itu adalah menegaskan bahwa kedekatan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kasih sayangnya Allah memanggil Rasulullah dengan kalimat hamba. Itu adalah salah satu perjalanan yang sangat dahsyat yang kita yakini dengan keilmuan keimanan kita. Maka yakinlah bahwa itu terjadi, dan emang itu terjadi. Setelah sampai Palestina, Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW langsung naik ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke Masjidil Haram. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari harus kita sibukkan dalam perjalanan kita dari masjid ke masjid. Maka disunahkan bagi kita ketika kita melakukan sholat berjamaah itu, coba keliling masjid di daerah kita, coba di masjid ini, coba di masjid itu. Itu adalah perjalanan Rasulullah, Isra'nya Rasulullah. Kalau kita tidak mampu untuk itu, boleh kita dari rumah ke masjid. Itu namanya Isra. Perjalanan dari rumah ke masjid itu adalah Isra. Mi'rajnya ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Ketika kita bertemu dengan Allah, itu adalah mi'rajnya kita. Maka ketika kita mi'raj, kita sholat, tidak merasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sholatnya kita masih sibuk dengan urusan dunia kita, lupa bahwa kita berhadapan dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gagallah sholat kita. Secara kewajiban dia bukan melaksanakan kewajiban sholatnya, tapi makna dari sholat itu dia sudah gagal karena tidak merasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mi'rajnya. Kemudian hasil dari Isra Mi'raj itu adalah kewajiban kita untuk melakukan sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Ya, di dalam sholat itu ada yang namanya rukun fi'liyah, ada berdiri, ada ruku, ada sujud. Itu menunjukkan bahwa ketika kita berdiri, ketika kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika kita diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholat lagi berdiri menunjukkan kita sukses. Ingat bahwa yang memberikan kesuksesan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempunyai derajat yang tinggi, ingat yang memberikan derajat yang tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka praktek dari sholat itu adalah perilaku kita sehari-hari. Yang kedua, di dalam sholat itu ada ruku yang menunjukkan standarisasi kita. Kaya tidak, miskin tidak, tapi tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan rezeki yang biasa-biasa saja, ya, tidak berlebih, tidak kurang. Itu menunjukkan bahwa kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan kecukupan rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ruku dia tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang singkatnya untuk sujud, ketika kita sujud menunjukkan bahwa ketika kita dalam keadaan terpuruk dari kehidupan kita, bangkrut usaha kita, rezeki kita susah, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang memberikan cobaan ujian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berhasil dari ujian itu, maka suatu saat Allah angkat derajat kita semuanya. Maka dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan. Perjalanan itu berarti maju, menunjukkan, menegaskan buat kita semuanya, siapapun yang ingin hidupnya maju dan kemajuan itu berarah, maka itu harus dibina dari masjid. Dibina dari masjid. Ada orang yang maju, suatu saat gak lama dia gagal lagi. Karena apa? Dia terarah. Karena yang menunjukkan kemajuan dia bukan agama, bukan dari tempat ibadah, tapi ketika yang menunjukkan kita untuk maju itu dibina dari masjid, maka majunya itu akan terus istiqomah. Maka perlunya kita lebih cinta kepada masjid. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada akhirat. Tidak mungkin orang yang tidak yakin kepada Allah dia mau masuk dan mengurus masjid karena merasa secara dunia dia tidak digaji di masjid. Maka ketika dia dimampukan oleh Allah untuk mengurus masjid, dia yakin bahwa yang menggajinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan sholat. Tidak mungkin orang tidak rajin sholat ya. Wa ata zakah, yang dia suka mengamalkan zakatnya, karena masjid itu dipakai untuk menerima zakat. Maka ketika kita dimampukan untuk mengurus masjid, berarti kita bersyukur bahwa Allah memberikan peluang buat kita semuanya untuk diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Fa'asa yakunu minal muhtadin, bahwa dia itu sudah Allah berikan hidayah. Hidayah apa? Untuk memakmurkan masjid. Yang orang bilang kerja di masjid miskin, tapi dia yakin ketika memakmurkan tempat ibadah, ketika memakmurkan tempat rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah hikmah yang pertama kenapa kita harus memperingati Isra Mi'raj, karena dalam Isra Mi'raj itu adalah adanya perjalanan, dan perjalanan itu majunya yang terarah itu ketika maju dibina di dalam masjid. Yang kedua, Isra Mi'raj itu menunjukkan bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Sesuatu kejadian yang kalau pakai ilmu manusia tidak mungkin, tapi pakai ilmu Allah itu sesuatu yang itu. Bagaimana perjalanan
Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah ke Sidratul Muntaha itu dalam satu malam. Kalau tidak dengan ilmu Allah maka itu tidak mungkin. Pakai logika tidak mungkin. Syaratnya adalah dengan keimanan dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan bahwa ilmu manusia itu sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian semuanya cuma sedikit saja. Maka kita bersyukur Allah limpahkan karunia kesempatan kita terus untuk menggali ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dunia, terus kita gali. Untuk apa? Untuk bagaimana kita menjadi orang yang berhasil dan sukses dalam mengarungi kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Isra Mi'raj itu memberi pelajaran buat kita semuanya bagaimana loyalitas Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setianya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Perjalanan Isra Mi'raj itu terjadi ketika Rasulullah sedang berbuka karena ditinggal oleh istri Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ini menunjukkan bahwa boleh saja perjuangan Rasulullah SAW dalam dakwahnya dibantu oleh manusia, tapi seseorang Nabi tidak boleh 100% menggantungkan keberhasilan dakwahnya kepada manusia. Karena apa? Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu waliyuhum liyukhrijahum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah sebagai pelindung bagi orang mukmin. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kita dari kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan. Maka dengan Isra Mi'raj itu kita yakin bahwa perjuangan Rasulullah SAW yang sangat dahsyat, yang terus dibombardir oleh para kafir yang sengaja menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Setelah Mi'raj kelar, dia terus berdakwah. Maka ketika dakwah itu terus dihalangi, maka Allah menjaga jangan sampai ada pertumpahan darah. Maka Allah perintahkan Rasulullah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari peringatan Isra dan Mi'raj ini. Perjalanan yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang banyak faedahnya untuk kita gali supaya kita menjadi makhluk manusia muslim yang bisa mengatur tata cara hidupnya, terutama kita dengan sibuk untuk mengurusin agama, terutama untuk mengurusi masjid. Dan hasil dari Isra Mi'raj kita bisa pelajari dengan sholat 5 waktunya. Maka yakinkan bahwa sholat 5 waktu setiap hari kita tidak pernah ketinggalan, dan berupaya melaksanakannya di awal waktu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita semuanya, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah jadikan akhir dari kehidupan kita dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum wa innahu huwal ghafurur rahim.